Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis kemenangan MU atas Spurs dengan skor 2-0. MU bermain baik pada laga ini dan dominan dalam banyak aspek. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Ten Hag pasca pertandingan. Menurut dia, timnya mendominasi dari awal hingga akhir dan mulai bermain sepak bola proaktif, baik saat kehilangan bola maupun dengan bola. Dari statistik, memang possession relatif sama. Namun jika kita selami lebih dalam, statistik seperti field goal atau seberapa sering tim masuk ke sepertiga akhir pertahanan lawan, MU lebih unggul. Dari XG atau penciptaan peluang, serta XT atau seberapa berbahaya penguasaan bola dari MU yang juga lebih unggul. Nah, kita akan analisis laga ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. MU hanya melakukan satu perubahan di lini depan di mana Cristiano Ronaldo dicadangkan dan diganti Rashford. Pemain bernomor punggung 7 ini juga meninggalkan Old Trafford lebih dulu yang ramai jadi perbincangan. Sementara Spurs sedikit mengubah pakemnya yang biasanya menggunakan 3 back dan 3 pemain depan, kini hanya menggunakan 2 pemain depan. Spurs memiliki 3 gelandang di tengah, yaitu Bentancur, Bissouma, dan Højbjerg. Pada laga ini, MU mengkombinasikan jenis pressnya. Meski kerap terlihat melakukan high press, namun nggak dilakukan secara agresif. Lebih bermain medium block menutup akses progresi Spurs ke tengah dan memaksanya long pass. MU baru akan menekan saat bola dialirkan ke samping dan akan menaikkan block pressnya saat Spurs melakukan back pass ke belakang. Namun dengan cara ini, lini pertama build up Spurs jadi memiliki momentum untuk mengalirkan bola ke depan. Spurs bisa mengeliminasi blok press MU dengan satu gelandangnya yang menarik Bruno melebar, sehingga 2 gelandang yang lain bisa mengoverload Fred dan ciptakan situasi 2 versus 1 di tengah. Ini adalah ide awal taktik Spurs menurunkan 3 gelandang pada laga ini. Merespon hal ini, MU menaikkan intensitas pressingnya dan langsung menekan saat center back Spurs menguasai bola. High press ini dilakukan dengan 4 pemain terdepan sebagai pressure di lini pertama. Salah satu pivot akan naik untuk marking satu gelandang Spurs. Terlihat juga Shaw atau Dalot step up atau naik ketika bola diarahkan ke wingback Spurs. Ini yang dikomentari oleh Ten Hag. High press MU ini cukup berhasil membatasi ruang center back Spurs dalam melakukan build up dari bawah dan memaksa mereka untuk melepaskan bola direct ke depan. Gol pertama MU di babak kedua juga bermula dari high press ini yang memaksa Spurs melepaskan long ball yang berhasil diantisipasi oleh Martinez. Bruno yang memenangkan long ball langsung melancarkan counter dengan situasi 3 versus 4. Bola di-switch ke Sancho di sisi jauh dan menemukan Fred yang muncul dari second line, mengekspos ruang kosong di depan kotak penalti Spurs. Bola deflected atau memantul dan masuk ke gawang Lloris. Saat bangun serangan, MU memulai dengan shape 2-3. Dengan 2 center back di lini pertama dan 2 fullback, MU naik sejajar dengan satu pivot, yaitu Casemiro. Sedangkan satu pivot yang lain, yaitu Fred, lebih naik sejajar dengan Bruno di posisi attacking midfielder. Di fase ini, MU sempat menemui kesulitan untuk progresi ke tengah karena blok press 4-4-2 atau 5-3-2 Spurs menjadikan mereka menang jumlah di tengah dan bisa tutup akses progresi. Saat MU mencoba untuk langsung menjangkau Sancho atau Rashford sebagai outlet progresi, Eric Dier bisa menggagalkannya. Ia step up mengikuti Sancho dan Rashford karena masih ada 2 center back lain yang akan mengcover areanya. Lagi-lagi MU bisa menerapkan respon yang jitu. Untuk mengeliminasi pressing Spurs, MU memulai build up dari kiper guna menarik blok press Spurs lebih naik. Casemiro juga drop dan menarik satu gelandang Spurs sehingga hanya menyisakan 2 gelandang di tengah dan terbuka ruang bagi MU untuk progresi ke lini tengah.
Dalam fase attacking, MU menerapkan skema switch play guna disorganisasi dan renggangkan shape bertahan Spurs yang menggunakan 5 back dan 3 gelandang. Switch play atau perpindahan ini dilakukan secara langsung dan direct dengan long ball maupun secara nggak langsung dengan short pass yang cepat. Saat bola berada di area sayap, setidaknya akan ada 2 pemain MU yang memberikan support kepada winger, sehingga nggak kalah jumlah dari pemain Spurs dan bisa pindahkan bola ke sisi yang jauh. Skema switch play ini pun cukup berhasil merenggangkan pertahanan Spurs dan buka ruang di area pertahanannya. Dari ruang ini, pemain MU banyak melakukan shot dari luar kotak ataupun lepaskan trupas ke belakang backline Spurs. Gol kedua MU berawal dari switch play ini. Bola yang awalnya berada di sisi kiri di-switch ke Anthony yang melebar menjaga kelebaran di sayap kanan. Anthony melakukan sedikit cut inside dan menemukan Bruno yang kosong di lini tengah. Bola sebenarnya bisa diantisipasi oleh Romero. Namun MU memenangkan second ball dan Bruno berhasil melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang Lloris, memperbesar keunggulan MU atas Spurs. Selain dari respon Jitu Ten Hag dalam menerapkan pressing dan build up, kunci kemenangan MU yang lain adalah pertahanannya yang mampu membatasi duet striker Spurs, Harry Kane dan Son. Dilihat dari passing map berikut, Kane dan Son terlihat terisolasi dan gak banyak mendapatkan suplai dari lini tengah. Hal ini berkat dua center back MU, yaitu Varane dan Martinez yang dengan baik melakukan man marking terhadap keduanya. Saat mereka menerima bola di ruang antar lini, gak jarang keduanya mengikuti, lalu melakukan closing down atau menutup areanya, sehingga menyulitkan Kane maupun Son untuk menghadap gawang. Namun skema man marking yang dijalankan dua center back MU ini beberapa kali masih terekspos oleh pemain Spurs karena pemain MU yang lain terlambat melakukan cover. Clean sheet atau nggak kebobolan jadi sinyal baik meski pada laga sebelumnya MU gagal menang versus Newcastle. The Red Devil menjadi tim yang memiliki perbedaan gol paling sedikit kedua di peringkat 10 besar EPL. Jika merujuk pada laga ini, pertahanan masih konsisten. Namun diperlukan konsistensi juga di penyerangan. Meski Ten Hag berkomentar nggak terlalu khawatir dengan sisi penyerangan pasca laga versus Newcastle. Namun tetap, Rashford dan Ronaldo harus lebih klinis di depan gawang.